database yang masuk ke BRI, database yang ada, yang menyebutkan sampai dengan rincian biaya itu Pak, itu kita masukkan ke BRI sana melalui vendor yang ditunjuk BRI. Nah, dari situ nanti akan keluar virtual account masing-masing bidang penggarap. Jadi satu orang kalau penggarap punya dua ya dapat dua. Jadi hampir sama dengan PBB. Kalau kita punya tanah misalnya 2 bidang ya nanti ada 2 SPPS. Kalau ada 3 ya keluar 3 SPPS. Penggarap langsung bisa membayar melalui diri, BRIMO maupun datang ke BRI. Di SPPSA di bawah itu ada virtual account masing-masing. Sehingga itu bisa dimasukkan langsung sesuai dengan nilai. Kami mencoba menerapkan ini supaya ada transparansi uang yang masuk ke semua pihak, kami mohon maaf ini untuk transparansi. Saya mau uang yang masuk ke perusahaan itu dalam bentuk non-tunai, sehingga semuanya bisa dikonsumsi. Ini baru di Bojonegoro yang menerapkan ini. Kemarin di Parengan tahapannya kita secara manual. Ada di Bojonegoro saya sudah masuk sama Pak Kajari juga Pak. Kami mau menerapkan cashless, tapi ya kesulitannya tidak bahaya, tidak mudah gitu untuk menerapkan. Lalu saya waktu itu paparan ke BRI, kapan sini paparan ke Anjil, Jawa Timur BRI. Setelah itu dengan vendor yang ditunjuk Mojokerto, sehingga di situ untuk database yang masuk supaya pada saat mencek nanti teman-teman dari BRI itu, teman-teman dari penggarap itu supaya pada saat mencek virtual account uang itu sudah masuk dan sudah bisa menunjukkan bahwa ini setoran dari LBRI ini, dari PKBRI. Dalam rangka uji coba ini, tentunya namanya uji coba mungkin ada beberapa kekurangan yang nanti akan kita evaluasi. Terutama mungkin ada uang luas, ada yang double dan sebagainya. Kemudian ada yang dulu pada saat di stokkan itu keluasan. Padahal kami menerima data dari luar. Cuman ada 1-2 saja. Jadi alhamdulillah nggak banyak, tetapi ada indikasi kenapa itu diperluas, karena nanti kalau masuk ke IMDK kajata pupuk bentuk salah pada saat ditagih PNBP kok akeh men. Nah ini makanya Pak Asbar harus dijelaskan ke penggarap. Jadi saya itu mau pengen dengan PPL kemarin, PPL koordinator PPL Pak Magio asli Sugiono Pak Sugiono itu kalau perlu Pak PPL kita ukur luasannya. Nah ini yang penting ya, kita harus mengarah ke situ. Belum diukur wis ganti penggarape. Ya, kadang urung diukur, urung rampung wis kadang wis penggarape wis ganti orang lain kan gitu. Nah ini memang uniknya di sini. Di hutan itu tidak kayak tanah milik. Jadi kalau hutan kadang itu ganti pemilik lagi. Nah ini supaya nanti bisa kita lacak.
siapa yang betul-betul berhak mendapatkan pupuk subsidi di dalam kawasan itu. Kemudian yang masuk ERDKK nanti kami atur supaya tidak double dengan tanah milik. Apakah nanti yang di tanah milik itu nama istrinya? Karena nanti pada saat masuk ERDKK tidak double. Yang satu nanti nama suaminya yang di hutan di kawasan itu. Sehingga nanti akan di situ akan pada saat PPL itu menginput itu nanti tidak satu nama kok ini apa itu ada dua dapat kan tidak bisa. Ya ini harus yang di dalam kawasan hutan mungkin nama siapa, istrinya yang satu, sehingga lokusnya itu jelas. Lokusnya jelas. Kemudian mohon maaf Pak Ketua LMH, rencana terkait dengan nanti untuk rekomendasi pupuk. Kami mengusulkan kemarin dengan Pak Zainal, mohon dukungan Pak Marianto dan kawan. Kami ingin bahwa kelompok taninya itu langsung di bawah LMDA. Dan itu memungkinkan karena di aturan di edaran Menteri Pertanian, Dirjen Pertanian nomor berapa itu, sudah menyebutkan LMDA berhak. Nah, sehingga sekarang LMDA gawe ketua kelompok-kelompok tani yang nanti di bawah tidak ikut kelompok tani yang ada, sehingga itu betul-betul di dalam kawasan yang garap tani hutan yang ada di dalam kawasan. Nah ini kemarin saya sampaikan Pak Zainal dan Pak Sugiono setuju gitu. Sehingga jelas ini orang kelompok tani di desa, tetapi tanahnya di jadi hutan. Saya kemarin mohon Pak Zainal, Pak, tolong dibantu supaya LMDA ini sudah dicantumkan di dalam aturan. Jono sudah ya, 3 kelompok. Supaya ada beberapa yang nanti kita semua kita masukkan. Ya, nanti supaya jatah pupuk subsidinya supaya dan gitu. Kemudian Pak, ada kewajiban PNBP yang harus dibayarkan dan kita dipantau sama pihak JDK juga. Jadi RTT yang kita ajukan kan gitu. Nah itu akan dimonitor kan gitu. Nah di lapangan, dari hasil pantauan karena kan sekarang itu sudah jelas by name dan sebagainya sudah jelas, kami sudah bisa mengetahui bahwa memang di wilayah BKPH Cepu khususnya itu banyak sekali penggarap yang belum membayar baru berapa persen Pak? 25%, terendah se-APH jauh dibandingkan dengan yang lain. Ya tahu, masih merah ini kalau merah nyala kan itu. Siap salah dan Iya. Yang kedua itu dander itu yang susah perbatasan dengan bubulan, celbung. Ya itu juga sehingga mohon maaf nanti untuk berikutnya kami akan koordinasi dengan pihak koordinator PPL. Nanti kalau ada kelompok tani di bawah LMDA, kalau tidak memenuhi kewajiban negara, otomatis nanti tidak kita rekomendasikan di RDKK. Ini nanti kita evaluasi di MT2 ya. Selama MT1, MT2 tidak memenuhi terus, nanti kami tidak rekomendasi di RDKK. Dan akan kami kawal dengan pihak PPL. Sehingga nanti itu akan mengetahui siapa yang memang dapat, yang berhak dan tidak.
ini Pak Ketua LBH, harapan kami supaya kami sudah menciptakan sistem transparansi. Kemudian yang kedua, harapan kami juga ada masukan ke negara yang harus kita amankan. Karena kami sudah dikejar target juga dengan pihak CDK. Karena PNBP itu sudah sesuatu yang harus dipenuhi, Pak. Kami sudah ditagih. Nah, itu yang harapan kami, ya memanfaatkan lahan di situ, ada aturan pemerintah terkait dengan PNBP yang harus juga dipenuhi. Nah, kalau tidak ya mungkin ya rasa kayak subsidi pupuk. Kan gitu. Nah, kalau tidak gitu, yang lainnya wis aku yang dengan rasa bayar aja wong sing bayar ya di BNP wae kan gitu. Ya podo-podo untuk subsidi pupuk. Nah, ini yang harus kita atur. Mau saya atur. Jika nanti ada hal-hal yang kita cermati yang nanti yang tidak memenuhi kewajiban akan kita akan kita coret untuk kita koordinasi dengan dan PPL sudah setuju terkait dengan itu. Jadi nanti harapan saya biar itu tidak nular gitu. Sesuatu yang baik itu nularnya agak susah kan gitu. Perlu kesadaran katanya nek sing wapi Pak. Nular ki ya alhamdulillah. Berarti sing iso nular sing ketularan berarti alhamdulillah baik. Tapi nek sing welek nular itu cepet. Karena biasanya nek elek itu hubungannya sama nafsu kan gitu. Itu cepet. Apa meh dompetnya kuat ya cepet. Sarser. Ayo nek ana live musik ngono tak delok aku ning YouTube itu sarser 10.000 bolak-balik. Tapi wah 10.000 tapi iya karo saya lihat di TV itu 10.000 apa 100.000 tak delok 100. Iya viral. Jadi kalau saya mohon Ketua LMDA, mari nanti hasil evaluasi MT1 ya Pak Waka, nanti Ketua LMDA saya kumpulkan. Saya mohon masukan, saya mohon koreksi supaya sistem ini bisa, karena sistem ini mau diadopsi untuk diberi jaringan. Tidak memungkinkan juga mau diadopsi ke nasional atau perubahan. Nah itu Pak Adibri juga menunggu kapan mau dilakukan pemaparan ke semua DM. Saya bilang Pak, kami evaluasi dulu, mungkin ada yang kurang di lapangan. Saya mendapatkan masukan dari LMDA, dari Pak Kades, dari teman-teman lapangan. Dari situ nanti kita coba sampaikan supaya itu bisa diterapkan. Ini Paringan juga mau menerapkan, jadi Rogo kemarin juga sudah mau menerapkan. Nggak tahu Paringan ya kemarin saat kita kumpul itu mau menerapkan sistem yang dipakai APHP Jonegoro secara cashless itu sana ya nek menerapkan iki ilmu ya temuan ya inovasi ya nek dikirim rono ya kudune anu anak buahku ya kudune Dopeni. penak